Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Apa kabar? Semoga yang ada di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya yaitu kompetensi dasar. Yang akan kita bahas adalah 1.7, menghayati perbuatan tercela yang harus dihindari, yaitu fitnah, berita bohong atau hoaks, namimah, tajasus, dan ghibah. 2.7, mengamalkan sikap jujur dan tanggung jawab sebagai cermin menghindari fitnah, berita bohong, namimah, tajasus, dan ghibah. 3.7, menganalisis konsep dan cara menghindari perilaku fitnah, berita bohong, namimah, tajasus, dan ghibah. 4.7, mengomunikasikan hasil analisis tentang konsep dan cara menghindari perilaku fitnah, berita bohong, namimah, tajasus, dan ghibah. Dan indikator pencapaiannya adalah 1.7.1, menyadari bahaya dari fitnah dan berita bohong, adu domba, mencari kesalahan orang lain, dan gosip. 1.7.2, membentuk pendapat tentang bahaya fitnah dan berita bohong, adu domba, mencari-cari kesalahan orang lain, dan gosip. 2.7.1, membiasakan diri untuk menghindari fitnah, berita bohong, adu domba, mencari kesalahan orang lain, dan gosip. 3.7.1, menganalisis peristiwa yang mencerminkan perilaku fitnah dan berita bohong, adu domba, mencari-cari kesalahan orang lain, dan gosip. 3.7.2, mengkritik peristiwa yang mencerminkan perilaku fitnah dan berita bohong, adu domba, mencari-cari kesalahan orang lain, dan gosip. 4.7.1, merumuskan konsep dan cara menghindari perilaku fitnah dan berita bohong, adu domba, mencari kesalahan orang lain, dan gosip. 4.7.2, mengatasi permasalahan berhubungan dengan perilaku fitnah dan berita bohong, adu domba, mencari-cari kesalahan orang lain, dan gosip. Yang selanjutnya mengenai peta konsep pada pembahasan pagi hari ini. Yang pertama, fitnah. Yang kedua, berita bohong. Yang ketiga, adu domba. Yang keempat, mencari-cari kesalahan orang lain. Yang kelima, gosip atau ghibah. Fitnah. 1. Pengertian fitnah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali menjumpai fitnah. Fitnah itu digunakan untuk tuduhan yang dilontarkan kepada seseorang dengan maksud menjelek-jelekan atau merusak nama baik orang tersebut. Padahal, ia tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam KBBI, fitnah berarti perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang, seperti menodai nama baik atau merugikan kehormatan orang lain. Kata fitnah ini ditemukan sebanyak 60 kali dalam Al-Quran dan menyebar di 32 surat. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang fitnah adalah pada surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Quran surat Al-Baqarah ayat 191. Berikut ini contoh dampak yang timbul akibat dari perbuatan fitnah. Yang pertama, merusak hubungan dengan orang lain. Telah dinyatakan bahwa perbuatan fitnah akan merugikan orang lain. Kerugian ini bisa dirasakan secara moral dan material. Kerugian ini akan menyebabkan permusuhan antara pelaku fitnah dengan korban fitnah. Mereka akan berselisih paham dan saling balas dendam jika tidak menyelesaikan permasalahannya dengan baik. Yang kedua, dapat memutus tali silaturahmi. Menjaga tali silaturahmi adalah sebuah kewajiban bagi setiap orang yang beriman.
Akan tetapi, perbuatan fitnah itu bisa memutuskan tali silaturahmi karena dapat menimbulkan kesalahpahaman. Yang ketiga, menimbulkan ketidakamanan dan saling bermusuhan. Perbuatan fitnah akan menjadikan sikap saling bermusuhan dan ketidakamanan. Hal ini ditimbulkan karena perkataan yang dilontarkan telah menjatuhkan harga diri seseorang. Yang menimpa umat dan negeri ini sebagai umat Islam hendaknya mempunyai cara tertentu untuk menyikapinya, yaitu A. Sabar menghadapi fitnah yang ditimpakan dan berdoa agar selamat dari buruknya dampak fitnah. B. Memohon ampunan dan bertaubat kepada Allah. Karena sebagai korban fitnah, kita perlu introspeksi diri. Barangkali ada kelalaian dan kesalahan yang tak sengaja atau sengaja kepada orang lain, sehingga membuat orang lain akan berperilaku buruk kepadanya. C. Menjaga persatuan dan kesatuan umat. Hal ini diperlukan sambil mengklarifikasi fitnah yang terjadi. Kita harus melihat secara terbuka dan jelas tentang fitnah yang ada. Oleh karena itu, kita seharusnya berpikir positif dan tidak mencela dan mengancam orang ketika terjadi perbuatan fitnah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hoaks. Hoaks adalah berita bohong. Menyebarkan hoaks merupakan sikap tercela yang sering terjadi di zaman modern ini untuk menggiring pikiran manusia pada pandangan tertentu. Pandangan yang akan menyesatkan manusia dan menjauhkan mereka dari kebenaran berita adanya hoaks yang merugikan tiap orang. Penyebarnya akan dijuluki sebagai pendusta, sasarannya akan buruk namanya, dan orang yang percaya dengan hoaks akan memiliki prasangka buruk. Oleh karena itu, sebagai manusia yang dibekali dengan akal, sangat penting untuk kita berhati-hati dalam berbicara tulus, beribadah kepada Allah dan tidak mudah percaya dan menyebarkan berita yang belum tentu terbukti kebenarannya. Oleh karena itu, hoaks harus benar-benar dijauhi oleh manusia. Beberapa hal bahaya hoaks diantaranya adalah yang pertama, menyebabkan kepanikan masyarakat. Ketika mendengar satu kabar, harusnya masyarakat membaca dan memahami kabar tersebut dengan benar sebelum menyebarkan. Akan tetapi, banyak orang yang malas memahami kabar yang muncul dan terburu-buru untuk segera membagikan. Perilaku seperti itu akan menimbulkan kepanikan yang akan berujung pada berbagai aksi terhadap sasaran hoaks. Yang kedua, meledaknya hubungan masyarakat. Dengan adanya hoaks tentang seseorang atau kelompok tertentu akan membuat orang lain memiliki stigma negatif sesuai dengan hoaks yang disebarkan. Hal itulah yang akan merenggangkan hubungan baik dalam masyarakat. Yang ketiga, membuang waktu dan harta dengan sia-sia. Seseorang yang menyebarkan akan mengorbankan waktu dan hartanya untuk melakukan aksi yang merupakan kelanjutan dari adanya hoaks, yang mana itu hanya akan membuang waktu dan bertanya dengan sia-sia. Yang keempat, dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyebarkan hoaks berarti menyebarkan berita bohong, dan Allah sangat membenci keburukan, yang salah satunya adalah penyebaran berita bohong dengan banyaknya bahaya hoaks. Beberapa hal cara untuk menghindari perilaku penyebaran hoaks. Yang pertama, menyaring informasi. Apabila kita mendengarkan saat suatu berita adanya baik, kita klarifikasi lebih dahulu pembenarannya. Yang kedua, mencari kesibukan dengan hal-hal yang positif, karena dengan begitu kita tidak akan punya waktu untuk memikirkan atau bahkan menyebarkan berita hoaks. Namimah atau adu domba dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yaitu menjadikan berselisih di antara pihak yang sepaham. Menurut Al-Baghawi, yaitu mengutip suatu perkataan dengan tujuan untuk mengadu antara seseorang dengan si pembicara, yaitu sikap adu domba adalah bertujuan untuk merusak hubungan manusia, di mana hubungan baik akan berubah menjadi buruk. Perselisihan akan sering terjadi, ataupun mengejek atau mengolok akan sering lebih dilakukan. Adu domba juga akan memberikan dampak negatif. Yang pertama yaitu mendapatkan siksa dan dosa. Menurut Rasulullah SAW, pelaku adu domba akan mendapatkan siksa kubur yang sangat pedih. Beliau juga mengajarkan sahabatnya untuk tidak melakukan adu domba.
Yang kedua yaitu merupakan hamba yang buruk. Umat Islam diperintahkan untuk selalu berbuat baik dan menjaga hubungan dengan umat Islam lainnya. Hal itu menjadikan kita sebagai seorang muslim yang sejati. Ketika kita merusak hubungan seseorang, berarti kita telah ingkar dalam berbuat baik dan menjaga hubungan. Yang ketiga akan menimbulkan sikap saling membenci, di mana sikap ini akan menjadi perantara untuk saling memutuskan hubungan antar manusia. Selanjutnya yaitu mencari-cari kesalahan orang lain atau tajasus. Apa sih pengertian dari tajasus? Tajasus secara istilah berarti mencari-cari kesalahan orang lain dengan cara menyelidiki dan memata-matainya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa Islam merupakan agama yang sempurna dan sangat menghormati hak dalam bersaudara antar manusia. Maka dari itu, Islam telah melarang kita untuk melakukan perbuatan tajasus atau mencari-cari kesalahan orang lain, entah itu menyelidikinya langsung atau bertanya kepada orang lain. Setelah kita mempelajari tentang pengertian tajasus, kita akan lanjut belajar tentang bagaimana dampak negatif dari perbuatan tajasus. Adapun beberapa dampak negatif yang diakibatkan oleh perbuatan tajasus, yaitu yang pertama, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perbuatan tajasus atau mencari-cari kesalahan orang lain itu berarti sudah mengingkari dari perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah memerintahkan kita sebagai manusia untuk saling mengenal, memahami dan menjalin dalam persaudaraan. Bahkan perbuatan tajasus diberatkan dengan memakan daging saudaranya yang sudah mati. Kemudian yang kedua, hubungan harmonis akan menjadi hancur. Dengan perbuatan tajasus atau mencari-cari kesalahan orang lain itu akan menghancurkan hubungan kita dengan manusia yang lain, baik secara individu maupun kelompok. Dengan tajasus kita akan diarahkan untuk mencari-cari aib atau rahasia orang lain, yang mana aib-aib dan rahasia tersebut memang tidak seharusnya diketahui oleh orang lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu telinganya akan dituangkan cairan tembaga di hari kiamat kelak. Seseorang yang sedang mencari kesalahan orang lain akan menggunakan inderanya untuk mencapai hasratnya. Ia akan menggunakan matanya untuk mengungkit celah-celah kesalahan orang lain. Ia akan menggunakan telinganya untuk mendengarkan secara sembunyi-sembunyi perkataan orang lain. Ia akan melangkahkan kakinya kepada perbuatan yang hina tersebut, seperti di dalam menghindari perbuatan tajasus kita dapat melakukan beberapa upaya. Yang pertama, belajar berprasangka baik. Dalam hal ini, Rasulullah SAW telah memberikan kita sebuah contoh untuk berprasangka baik. Di suatu hari, ada suatu kaum yang bertanya kepada beliau perihal tentang daging yang mereka terima dari kaum yang lain. Mereka tidak tahu apakah daging tersebut sudah disembelih dengan dibacakan bismillah atau tidak. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ucapkanlah bismillah, lalu makanlah. Nah, dari situ dapat diambil hikmah bahwa kita harus berprasangka baik kepada orang. Kemudian yang kedua, lebih mementingkan introspeksi diri daripada mengurusi urusan orang lain. Melakukan introspeksi diri adalah jalan untuk menciptakan kedamaian dalam hidup, ketimbang harus menghabiskan waktu untuk mengganggu urusan orang lain. Dan yang ketiga yaitu boleh curiga dengan adanya bukti, tapi tidak patut berlebihan. Selanjutnya yaitu tentang gosip. Menurut bahasa, membicarakan keburukan orang lain. Dan menurut istilah, sesuatu pembicaraan dan ketidak orang yang dibicarakan dan objek pembicaraan tentang kekurangan atau aib seseorang, dan orang tersebut tidak rela dengan pembicaraan itu.
Adapun dampak negatif gosip. Yang pertama, mendapatkan dosa yang lebih berat dari zina. Yang kedua, dengan melakukan gosip, seseorang telah berbuat zolim kepada orang lain. Yang ketiga, orang-orang yang melakukan gosip tidak akan dimanfaatkan sebelum mereka meminta maaf kepada orang yang dibicarakan. Dan yang keempat, yaitu merendahkan derajat manusia. Yang pertama, garis besar. Kita harus menanamkan keyakinan bahwa gosip yang dilakukan akan menghadapi murka Allah. Yang kedua, terperinci, yaitu terapi perkataan. Dan gosip adalah sesuatu pembicaraan dengan ketidakadilan orang yang dibicarakan dan objek pembicaraan tentang kekurangan atau aib seseorang dan orang tersebut tidak rela dengan pembicaraan itu.